Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Yasinta. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin kegiatan Tactical Floor Game guna menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan pada pelaksanaan pengamanan Operasi Lilin menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kegiatan Tactical Floor Game TFG dilaksanakan di Gedung Aula Madelu lantai 4, Gedung NTMC Korlantas Polri pada Kamis pagi dipimpin langsung oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi. Dalam pelaksanaan kegiatan TFG ini, Kakorlantas didampingi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Hendro Sugianto, dan staf Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Dihadiri Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit, Dirut Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Persevasi Bina Marga Ahmad Cahyadi, Direktur Komersial ASDP Muhammad Yusuf Hadi, serta pejabat utama Korlantas Polri hingga Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, beserta jajaran. Menurut Kakorlantas Polri, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, serta penyamaan persepsi antar wilayah Polda dengan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi, hingga kegiatan pengamanan Operasi Lilin 2022 dan Nataru 2023 berjalan dengan optimal dan berhasil. Pengamanan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang akan kita laksanakan. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan gladi TFG yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarpras pendukung lainnya serta persamaan persepsi dari pola tindak antar wilayah Polda dengan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi hingga kegiatan pengamanan Operasi Lilin 2022 dan Nataru 2023 dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Lalu lintas pada Operasi Lilin 2022 dapat berupa tindakan diskresi kepolisian yang melakukan rekayasa lalu lintas terbatas seperti pengalihan arus, buka tutup, kontraflow, 1 lajur, 2 lajur, bahkan one way. Tapi sekali lagi kita harapkan sangat situasional. Diketahui saat ini tidak ada pembatasan masyarakat untuk melakukan perjalanan, sehingga dalam rangka mengantisipasi meningkatnya masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Korlantas akan melakukan langkah-langkah manajemen lalu lintas yang strategis yang tepat agar tidak menimbulkan dampak kemacetan yang luas. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi berharap seluruh jajaran dan stakeholder siap dan dapat implementasikan seluruh rencana dengan tetap melihat dinamika di lapangan agar terlaksana dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 5 DPR RI di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan. RDP ini membahas mengenai persiapan infrastruktur dan transportasi terkait libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan. Rapat dengar pendapat membahas terkait persiapan infrastruktur dan transportasi terkait libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, BMKG, Basarnas, dan stakeholder terkait. Dalam paparannya, Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan Operasi Lilin 2022 akan dilaksanakan selama 11 hari, di mana tanggal 22 Desember 2022 akan dilaksanakan gelar operasi pasukan dan tanggal 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 akan dimulai Operasi Lilin.
Menurut Irjen Pol Firman Santiabudi saat ini, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksanaan operasi lilin 2022 dan malam pergantian tahun baru berjalan lancar. Mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sebanyak 177.212 personil dikerahkan, mulai dari Mabes Polri 730 personil, Polda jajaran 100.017 personil, instansi terkait 76.465 personil, serta mendirikan pos PAM 1.845 lokasi dan pos pelayanan 695 lokasi. Mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi lilin 2022, dibutuhkan kolaborasi sinergi terhadap seluruh stakeholder untuk menciptakan aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat, serta kerjasama dengan masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Nanti apa yang menjadi masukan tadi dari Bapak-Bapak Komisi 5, hasil rapat hari ini dan koordinasi yang sedang berjalan juga kita laksanakan terus. Sepanjang dampak itu kemudian muncul ada di jalan raya, ya itulah kami ada di sana. Gitu. Kita tidak berharap ada dampak, tapi semua harus dimitigasi dari sekarang. Ya, kalau dari total itu dari angka yang terakhir dirangkum di SOPS itu ada 27.000 objek. Terminal, tempat ibadah, tempat pariwisata, jalan tol, non-tol, itu semua menjadi titik-titik yang akan kita fokuskan pengamanan kita, baik nanti Satgas Pusat dari Mabes Polri maupun Satgas-Satgas daerah oleh para Kapolda di lapangan, termasuk penyeberangan. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri bersama jajaran juga sudah melakukan peninjauan di jalan tol ataupun jalan arteri, lokasi wisata di beberapa wilayah untuk memastikan kesiapan operasi lilin 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri apel Kepala Satuan Wilayah Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini merupakan analis dan evaluasi terkait kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai Polda jajaran yang dilakukan setiap akhir tahun. Mabes Polri menggelar apel Kesatuan Wilayah atau Kasatwil Tahun Anggaran 2022 di Hotel Sultan Jakarta. Turut hadir pada kegiatan ini yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, sejumlah pakar kebijakan publik dan pejabat teras kepolisian seperti Irwasu Mabes Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agung Budi Marioto, serta Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan tugas-tugas kepolisian dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tahun depan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya untuk melakukan persiapan menghadapi pemilu 2024. Instruksi itu terutama mencegah polarisasi dan penggunaan politik identitas agar situasi serupa pada 2019 tidak kembali terulang. Pada kesempatan ini, Kapolri juga memaparkan sejak tahapan pemilu dimulai mempengaruhi tensi politik saat ini, aparat perlu melakukan persiapan pengamanan baik dari sisi langkah preventif dan preemptif. Tujuannya agar mencegah polarisasi, menjaga persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Mantan Kadif Propam Polri itu menyampaikan kepada jajarannya agar ketika memiliki kesempatan bertemu kandidat bisa menyampaikan pesan-pesan persatuan sebagai salah satu upaya mencegah polarisasi dan politik identitas. Apel Kasatwil juga membahas soal kesiapan Polri bersinergi dengan elemen terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Di samping juga kita sudah masuk ke tahapan pemilu yang tentunya sudah mulai mempengaruhi tensi, sehingga mau tidak mau hal-hal terkait dengan persiapan pengamanan baik dari sisi langkah-langkah preemptif, preventif, dan juga langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah dan menjaga agar polarisasi, menjaga persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa tentunya menjadi bagian yang harus kita persiapkan. Di samping tentunya upaya-upaya kita untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi dan perhatian masyarakat, dan utamanya tentunya bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk
terus meningkatkan kepercayaan publik. Kegiatan apel Kepala Satuan Wilayah Kasatwil tahun anggaran 2022 berlangsung secara hybrid yang dihadiri langsung Kapolda seluruh Indonesia, Kepala Biro Operasi, dan Kepala Biro Perencanaan. Sedangkan pejabat utama Polda dan para Kapolres mengikuti secara daring dari daerah masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri menggelar rapat ANEF kebijakan larangan tilang manual yang dipimpin langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, di mana rapat yang digelar untuk mengevaluasi Surat Tugas Kapolri nomor 2264 tahun 2022 terkait memaksimalkan etle dan tidak memberlakukan tilang manual. Korlantas Polri menggelar rapat ANEF kebijakan larangan tilang manual yang dipimpin langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan dan dihadiri pakar transportasi dari Universitas Indonesia Profesor Tri Cahyono, Ketua Instran KI Darmaning Tias, serta perwakilan sejumlah Ditlantas Polda. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan rapat yang digelar untuk mengevaluasi Surat Tugas Kapolri nomor 2264 tahun 2022 terkait memaksimalkan etle dan tidak memberlakukan tilang manual. Dilihat dari kepatuhan hukum, terdapat 3 kriteria masyarakat. Yang pertama, paling rendah ketika ada petugas tetap masih melanggar. Kelompok kedua, ada petugas atau ada etle dia patuh. Kelompok ketiga, tidak ada petugas tetap mematuhi karena kesadarannya yang tinggi. Sementara itu, Profesor Tri Cahyono mengatakan keberadaan etle sebuah keniscayaan karena lingkupnya masih kecil dan terbatas, tidak dapat menangkap pelanggaran secara luas. Senada dengan Profesor Tri Cahyono, KI Darmaning Tias mengungkapkan pentingnya tilang manual. Publik mengetahui langsung apabila polisi bertindak terhadap pelanggaran lalu lintas. Di samping itu dapat menimbulkan shock terapi bagi pengguna jalan yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi jajaran Korlantas Polri bersama Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono memantau kesiapan operasi lilin 2022 jelang Natal dan Tahun Baru 2023 melalui jalur udara. Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan patroli udara untuk mengecek kesiapan operasi lilin 2022 jalur lalu lintas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Jawa Barat. Patroli ini dilakukan menggunakan helikopter jenis AWP 189P7002 yang bertolak dari Mabes Polri dan mendarat di STPDN Jatinangor. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan patroli udara ini bertujuan untuk mempersiapkan strategi dan pola pengamanan di titik-titik perbatasan, baik antar provinsi maupun antar kabupaten hingga kota menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Nataru. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pantauan udara berangkat dari titik di Jakarta untuk melihat pengecekan jalur yang akan digunakan untuk selama pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ada 2 titik yang kita akan kerjakan. Pertama, tadi kita sudah melihat tol di Cisumdawu. Yang kedua untuk Japek Selatan. Karena sesuai dengan informasi, 2 jalur tol ini akan difungsikan pada saat pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa keuntungan yang kita bisa sampaikan dari hasil survei ini adalah dengan kita bisa lihat bagaimana keterhubungan dari mulai masyarakat yang akan nanti keluar tol, bagaimana nanti jalan arteri bisa menerima arus lalu lintas ini dengan baik. Perlu kita lihat, karena memang ada tapi masih minim. Ini untuk apa? Kalau nanti ternyata kita tidak berharap ada hal-hal yang mungkin kita temui di jalan tol, door brake ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan putar balik atau putar arah. Lalu yang kedua, kita juga masih harus mempersiapkan sebaik mungkin. Dari hasil temuan di Cisumdawu, itu exit tol masih perlu penanganan yang lebih komprehensif lagi. Kita sudah mendapatkan usulan dari pengelola dan ini sudah disampaikan ke Polda Jabar karena permukaan simpang pertemuan antara exit tol
Usai mendarat di STPDN Jatinangor, Irjen Pol Firman mendapatkan pemaparan dari Wadir Polda Jawa Barat, AKBP Matrius dan jajaran. Kemudian pihaknya melanjutkan pengecekan langsung di jalur tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dauan. Lebih lanjut, Kakor Lantas Polri menyampaikan tol Cisumdawu sudah dinyatakan layak untuk dilalui, meskipun masih ada sejumlah pekerjaan berkaitan dengan perapian di beberapa titik, dan ia menyebut ruas tol Cisumdawu yang rencananya akan dibuka menjelang libur Nataru dapat menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Dari Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang akan kami himpun untuk Anda. Mari tertib berlalu lintas, mematuhi arahan petugas kami di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami, baik dalam bentuk video dan foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram @NTMC Polri, disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Saya Briptia Sinta, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.